وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. أما بعد. حضرة العلماء وحضرة الجماعة Masjid Jami Al-Muhajir Al-Bidayah, semoga kita semua diberkahi, diridhoi dan dikaruniai sehat, afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah. Liridhillah wa li syafaati Rasulillah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syamillahi lahu al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan ngaji kitab At-Targhib wa Tarhib halaman 23. Pasal atau bab yang bawah, At-Targhibu fil adani wa hikayati. At-Targhibu fil adani wa hikayati. Bab yang membahas tentang kemuliaan adzan dan kisahnya atau hikayatnya. Diawali dengan ayat Al-Qur'an, qala Allah Ta'ala, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Wa man, dan siapapun, ahsanu yang paling baik, qaulan ucapannya, mimman da'a dibanding dengan orang yang ngajak-ngajak, orang yang mengajak, ilallahi kepada Allah. Jadi ucapan yang paling baik itu adalah ucapan ngajak untuk taat kepada Allah. Azan itu kan seruan, ajakan untuk ibadah. Kalau di sini memang tidak disebutkan secara spesifik azan, hanya disebutkan secara umum bahwa kalimat ucapan seseorang yang terbaik itu adalah ucapan ngajak untuk beribadah. Dalam hal ini sholat. Jadi apakah boleh diterjemahkan selain adzan? Kalau secara umum boleh. Umpama ibu, kalau perempuan kan nggak adzan ya, tapi ngajak umpama anak, sholat subuh. Biasanya kan emak yang suka gedor-gedor pintu ya. Subuh. Begitu emaknya sholat, anaknya merem lagi. Lagi memang gitu ya. Anak, cucu, sholat. Subuh. Lah itu kan ya ngajak. Lah orang azan kan intinya hayya 'alas shalah, ayo pada sholat. Cuman kan itu pakai bahasa Arab. Lah kalau ibu kan pakai bahasa kita ya, sholat. Subuh. Pintu diobrak. Lampu dinyalain, AC, kipas dimatiin, bocahnya yo duduk tapi sambil begini. Begitu maknya sholat, begitu bapaknya keluar ke masjid, anaknya tidur lagi. Ya memang problem. Ya tapi itulah perjuangan seorang ibu, yaitu adalah kalimat yang keluar subuh.
Lah itu kalimat yang ngajak ibadah, itu kalimat yang terbaik. Nah kalau di daerah saya sono sebelum ngaji ya ngajak-ngajak ibu-ibu sekalian, pagi ini pengajian. Karena di saya ngajinya pagi, jam 8 pagi hari Sabtu. Nah, itu masjid di belakang rumah itu suaranya khas pokoknya. Asal jam kelutak jam 8 kelutak dok langsung itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu sekalian. Kalau di sini ada begitu nggak? Ada? Oh saya nggak pernah denger ya. Iya saya kesininya dengernya paling tinggal ngaji doang, baca Quran. Lah itu kan ngajak. Lah ngajak itu kan waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Ucapan, omongan, suara yang keluar dari mulut kita ini yang dinilai paling baik adalah da'a ilallah, ngajak ibadah pada Allah. Kalau secara spesifik memang ayat ini ditujukan ke adzan, tapi secara umum ya selain adzan semua ngajak-ngajak kepada yang baik. Umpama ibu jalan dari rumah datang ke sini, ada temennya yang lagi duduk di teras yang selama ini ngajinya kadang setahun cuma 3 kali, pembukaan, muludan, sama penutupan. Ada yang ngaji model begitu ya, setahun datangnya 3 kali, pembukaan, muludan, sama penutupan. Ntar kalau musim pemilu, kalau ada caleg datang, ya datang. Wong dapat hadiah, atau kerudungan, atau kaos, apa. Lah kemudian ide ibu itu yang lagi duduk di teras, bu, ayo, mana ngaji? Nah, itu kan namanya ngajak deh. Itu mimman da'a ilallah. Jadi semua orang bisa untuk mempraktekkan mimman da'a ilallah. Ayat ini loh. Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Kemudian wa amila sholihan, berbuat baik. Ya jangan cuma ngajak tapi dia sendiri enggak, kayak calok terminal. Calok terminal kan ya, umpama dulu ada bis Priok Pulau Gadung. Umpama dari Pulau Gadung ke Priok. Orang-orang pada naik ke arah Priok, dia masih di Pulau Gadung aja, nggak kemana-mana. Itu kan calok terminal namanya ya. Sholat. Orang pada berangkat sholat, dia enggak. Itu kan calok terminal gitu namanya. Sedekah. Orang-orang pada sedekah, dianya enggak. Itu ya, itu namanya mimman da'a ilallah, tapi tidak wa amila sholihan. Ini dia ngajak, dia juga berbuat. Ngajak ngaji, dia juga ngaji. Mimman da'a ilallahi wa amila sholihan. Amal soleh itu kan artinya luas. Ngajak baik, kemudian kita juga berbuat, itu namanya wa amila sholihan. Wa qala innani minal muslimin. Wa qala, dan dia mengatakan innani, sesungguhnya aku minal muslimin, termasuk bagian dari orang-orang Islam. Ngajak amal, ngajak ibadah pada Allah, ia juga melaksanakan amal tersebut dan dilandasi dengan keislaman. Ada orang ngajak berbuat baik, dia yo baik, tapi dia bukan orang Islam. Ayo bantu-bantu saudara kita, ada yang ini, dia juga nyumbang, tapi dia bukan Islam. Dalam agama kita itu yo sia-sia dalam sisi akhiratnya. Kalau sisi dunianya ya tetap dia dapat. Orang berbuat baik ke sesama manusia, mau Islam mau enggak, di dunianya dia dapat balasan baik juga. Ini ada orang non muslim, dia sendiri bercerita, dia yang cerita.
Waktu kerusuhan 9 yang toko-toko dijarah itu tahun berapa? Enggak, bukan yang 97 ke 98 loh. Yang depan ini toko-toko habis sih loh. Yang sampai ke Jaya 98-an kayaknya ya. Oh, saya masih sekolah saat itu. Lah itu dia itu punya usaha toko peralatan mebel gitu. Tapi dia itu rajin bagi-bagi ke tetangga belakang toko. Warga yang belakang toko itu sering dibagi-bagi sama dia. Waktu tahun itu toko dijarah, tokonya dia enggak. Padahal ya sama, itu toko Cina semua. Nah, cuman tokonya dia ini enggak, yang lain habis. Bahkan ceritanya konon katanya ada yang anaknya diperkosa semacam-macam. Ya kan tahun itu kan ceritanya begitu. Saya masih di kampung nggak tahu, hanya cerita orang-orang. Cuma kalau Cina itu cerita, karena saya dulu kan kerja di mebel sering belanja ke dia. Dia bercerita. Dia cerita yo tokonya ini selamat karena dia sering berbagi dengan tetangga yang di belakang toko. Kalau dari apa itu dia bagi-bagi, entah makanan, entah uang. Nah, berarti berbuat baik kepada sesama manusia, agamanya apapun, di dunianya akan dapat balasan baik. Kalau di akhirat, nanti dulu. Kalau di akhirat ada syarat innani minal muslimin, harus dilandasi dengan iman dan Islam. Itu surah Fussilat ayat ke-33. Hadis yang pertama, waqala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza adzana fi qaryatin, idza ketika adzana berkumandang adzan, fi qaryatin di satu wilayah. Kalau Korea itu dulu dimaknai desa. Lah kalau di Jakarta kan nggak ada desa. Entah begitu wilayah, apa kelurahan, apa RW. Wong nyatanya di Jakarta ini hampir semua RW ya ada masjidnya. Bahkan malah hampir semua gang kayaknya ya. Mau masjid, mau musola kan hampir semua ya. Lontar ini kan dari 1 sampai lontar berapa? 11. Hampir semuanya ada ya. Entah masjid, entah musola kan ada kan? Nah, dan di situ setiap waktu ya mengumandangkan azan. Idza adzana fi qaryatin, ketika dikumandangkan azan fi qaryatin di satu wilayah. Di satu wilayah ya bisa satu gangan atau satu RW atau satu daerah. Ammanallahu azza wa jalla, maka Allah memberikan aman kepada qaryah tersebut, daerah tersebut, min azabihi, dari azabnya, zalikal yaum, di hari itu. Azab Allah, siksaan Allah tidak akan menimpa ke satu wilayah, ke satu daerah yang di situ ada dikumandangkan kalimat azan. Makanya bahkan kalau ada bencana alam, ada kebakaran, ada banjir bandang besar, disuruh azan. Tapi kalau kebakaran ya jangan azan semua. Ntar gak ada yang nelpon blambir, gak ada yang nelpon pemadam, yo habis. Begitu ada kebakaran langsung Allahu Akbar, tapi nggak ada yang megang handphone.